Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Emang di sini ada kuncinya, tapi dia nggak ngerti silsilah. Apalagi dia, saya aja nggak paham gitu, apalagi dia gitu. Cuman kita juga nggak bisa masuk ke dalam ya? Nggak bisa, dikunci, digablok, nggak bisa masuk. Gitu. Kalau ini pemakaman ini khusus untuk warga RW 01, nggak boleh orang luar. Pangeran Bali disebut Pangeran Bali kenapa? Ya itu nggak bisa jawab dari situ, makanya saya nggak bisa jawab. Makanya saya pengen tahu tuh, bisa cerita. Bukan menurut juru kunci gimana? Gitu kan? Nggak tahu. Sama semua nggak tahu Pak. Makanya saya sama itu pengen tahu Pangeran Bali itu asal usul gimana tuh, nggak ada yang tahu Pak. Orang yang datang ke sini biasanya dari mana aja? Ada yang jarang nggak? Ada, tapi waktu-waktu kesini mah nggak tiap Jumat tuh, kadang-kadang gitu. Ada tuh. Tapi kadang ada yang tirakat, misal 1 minggu 3 hari gitu. Pengen tahu juga, tapi ya ngegalinya susah Pak. Sama sekali orang nggak ada yang tahu di Nggak sini, ada, penduduk di sini. nggak ada. Termasuk juru kuncinya juga. Nggak tahu juru kunci, apalagi juru kunci lah gitu sih. Sampai saya ke Keraton, nanya ke mama tuh, ya jawabannya sama nggak tahu. Tapi dulu memang sudah ada makam Pangeran Bali ini. Udah ada dari dulu kok. Sama isinya kayak yang tadi. Makomnya tuh bentuknya sama kayak yang tadi. Yang di mana? Ini yang di sini, yang di dalam. Bukan, maksudnya sama dengan yang di mana? Yang di ini Tanah Ranca, yang di Pangeran Derajat sama. Pangeran Derajat, Tanah Ranca, ini sama kuburannya, bentuknya sama. Lebih asli, jadi makam asli, emang asli zaman dulu gitu tuh. Kalau ini makam kampung, orang-orang kampung, ada yang di dalam, ini keramat. Ada berapa makam di dalam, Pak? Ada, kalau nggak salah masih Pangeran Bali, Pangeran Cepak. Ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 makam. Pangeran Bali sama Pangeran Cepak kata orang tua sih. Nah itu nggak tahu tuh siapa juga tuh Pangeran Cepak tuh. Di dalam keramat itu Pangeran Cepak sama Pangeran Tanah Bali. Nah di luar itunya ada lagi ya sesepuh warga sini. Kalau yang datang ke sini dulu sama sekarang itu rutin ada nggak ya? Kalau rutin mah nggak ada, kadang-kadang aja dari dulu. Rata-rata kesana semua sih ke Pangeran Derajat, orang pada tirakat tuh. Jalan untuk Saparang Iraban tuh sampai sini. Nah sekarang itu bawa pasar tuh. Kalau dulu kan tembus sana. Oh itu pasar. Pasar ini. Jadi dulu acara kirab itu lewat sini, jalan sini. Terus tembus sana. Nah sekarang ke pasar, sekolahan, jadi susah jalannya. Terus ada acara nggak di Buyut Pangeran Bali ini? Nggak ada. Paling karena orang-orang sini, misalnya tiap Kliwon, pada tahlilan, pada itu tawasulan itu. Oke, harapannya Pak ke depan? Ya harapan ke depan sih mudah-mudahan Keramat Pangeran Bali ini
terus dipelihara, terutama sama warga sekitar ini, warga RT 4 RW 01 Pak. Mudah-mudahan, mungkin harapannya itu aja kalau untuk pengairan Bali. Berarti di dalam itu ada 3 makam ya? Kalau makan berapa sih 2? Kalau ini sih warga sini 1 sesepuh orang sininya. Pak sih itu namanya. Oh. Paling baru setahun. Dulunya seperti apa? Dulunya masih ya kayak keramat kayak zaman dulu gitulah. Belum kayak gini. Tapi udah ada bentuk ininya, sudah ada bentuk pesarian atau keramatnya sudah ada dari dulu. Pangeran Bali. Ini menarik ini. Pangeran Bali. Apa sih julukan aja, apa sih dia tuh orang Bali, saya juga mencari sama maknya. Silsilahnya Pangeran Bali itu. Dari dulu sudah ada. Sudah ada. Jadi ibaratnya sudah dikeramatkan lah ya. Iya. Ya sebelum saya lahir lah, sebelum orang tua juga. Makanya sama kayak yang tadi. Kayak yang di Keramat Derajat, Keramat Tanah Ranca, sama ini sama. Bentuknya sama. Kayak gitu. Gede panjang. Jadi makam sekitar 1600-an ini Masehi. Tapi ada cerita-cerita warga nggak terkait makam ini, Pak? Nggak ada sih. Ya, cuma dari dulu udah ada keramat aja gitu. Tapi nggak tahu silsilah, nggak tahu sejarahnya, sama kayak gitu. Ada mitos-mitos gitu? Mitosnya ya paling ya mitosnya karena kata jadi sini apa barang-barang kayak gitulah, orang-orang yang pada tirakat gitu tuh bentuk barang gitu aja sih. Konon ini sih beberapa orang tua pernah cerita gitu Pak ya. Pangeran Bali itu konon katanya, menurut informasi dari orang tua saya yang dulu meninggal tahun 2021 dengan usia 97. Pangeran Bali itu asalnya yaitu dari Bali. Dan kemungkinannya dia tiada lain lah adalah dia penyebar agama Islam. Dan karena yang namanya Pangeran Bali itu dinamakan dulu itu namanya pesinggahan atau tempat tidur. Yang konon katanya barang siapa dulu menyembahkan Islam karena dari Bali, kemungkinan kalau pulang pergi untuk ke sana ke Bali kemungkinan sangat jauh, dan tempat itu dibuatlah yang namanya kalau zaman dulu namanya pesarean. Pesarean asal kata dari tempat sare atau tempat tidur. Dan dia setelah mengembara, setelah memberikan tausiah kepada masyarakat untuk penyebaran agama Islam itu, yaitu pulangnya tuh di Kampung Derajat. Dan konon katanya menurut informasi ya kemungkinannya Pangeran Bali itu kemungkinannya akan lebih tua, karena di situ juga ada yang namanya Pangeran Tepak. Pangeran Tepak itu tiada lain kemungkinan dari Tepak Palimanan, Pak. Dan kemudian daripada itu, karena Palimanan itu lebih tua daripada istilahnya wali-wali yang ada di Cirebon, terutama Sunan Gunung Jati atas Syarif Hidayatullah dan Pangeran Derajat juga. Makanya di situ ada kalau satu situs, di situ sebelahnya Pangeran Bali itu ada Pangeran Tepak. Makanya di situ yang kuburan yang merenteng itu sebetulnya ada 3, Pak. Pangeran Tepak, sebelah sini Pangeran Bali, dan kesininya itu adalah orang sesepuh di sini yang konon katanya itu bisa reinkarnasi. Dan orang itu kebetulan pada saat itu dari salah satu kerabatnya itu yang namanya siapa dulu? Ya bapak tuanya Bapak Muhammad itu
Katanya dia berpura-pura jualan kecap, tetapi kenyataannya setelah tahu bahwa itu tuh bapak tuanya kamu, setelah didatangi ke rumahnya itu dia meninggal, pergi lagi ke lain tempat. Dan menurut informasi Pangeran Bali itu setelah beberapa kemudian ada informasi bahwa jikalau saya meninggal di sini, mohon diberi salah satu yang diberi nama pohonnya itu namanya serut. Makanya di situ dulu waktu saya kecil usia sekitar 14 sampai 14 tahunan itu masih ada yang pohon serut yang sekitar 3 orang tidak kecakep, Pak. Zaman itu pada musim nomor itu pada berpuasalah di situ. Dan kemudian saya juga pernah ikut di situ menaruh sesuatu kertas putih dengan pulpen itu, nampak di situ ada nomor yang dulu orang pada kedanan mencari nomor yang dikatakan waktu saya kecil itu namanya RX sekitar tahun 70-an, Pak. 70 sampai 75 lah, saya ke 75 sudah 15 tahun, sudah cukup dewasa pada saat itu. Dan kemudian setelah tumbang itunya apa si pohon tersebut, sekarang kayaknya sudah tidak banyak berpuasa, tetapi ada juga sering yang datang ke situ, tapi karena orang itu kebanyakan di situ hanya sifatnya omdo, hanya berani-berani, tapi kenyataannya setelah puasa di situ karena dia takabur pada malam hari atau ketiga atau ketujuh harinya itu kabur, Pak, karena dengan datangnya yaitu godaan. Dan pada saat itu juga pernah ada salah satu orang, kalau tidak salah orang Subang, saya pernah ngobrol, Pak gimana soalnya di sini tuh nggak boleh takabur. Wah iya Pak, saya biasa puasa di penjaratan atau di tempat-tempat situs yang angker, saya nggak mungkin mundur. Tapi kenyataannya setelah dapat 1 hari sampai 2 sampai 4 hari itu kenyataannya didatangi, yaitu yang awalnya seperti kayak gini, musim ketiga itu bulan itu terang benderang, Pak. Dan pada saat itu si gangguan itu datang, yaitu genteng itu pada turun semua, kerayak gitu. Dan dia juga sempat melihat ke arah langit. Langit itu kelihatan si bintang dan bulan itu. Nah, terus dia masih bertahan. Nah, setelah itu si genteng itu lari lagi ke atas, menutupi lagi. Kenyataannya padahal sih itu hanya halusinasi orang tersebut karena dia tidak berani, dan dia juga pada saat itu kabur dan tidak ada keberhasilan apa-apa. Nah, ciri yang tadi itu yang namanya kebun serut itu tidak sembarangan, karena serutnya itu istilahnya semat keramat zaman Pangeran Bali ada, dan tunggulnya itu dulu sih pakainya tunggul, atau cirinya itu pakainya pohon serut. Nah, sebarang siapa dulu orang yang mau berdoa di situ bukan memohon kepada kuburan tersebut, Pak, bukan. Ya insya Allah mungkin doanya akan disalurkan kepada yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja orang memohon atau meminta kepada Pangeran Bali atau yang ada di situ, kemungkinannya sudah termasuk musyrik, karena bukan ranah untuk pemohon. Paling dia tuh hanya untuk mendoakan almarhumah Pangeran Bali dan Pangeran Tepak yang ada di situ. Makanya kalau kita sebagai orang Islam dilarang memohon kepada rahmat siapapun untuk memohon atau meminta. Paling kita mendoakan ke salah satu yang kira-kira
yaitu orang tersebut dulunya penyebaran agama Islam. Dan mudah-mudahan, karena kita contoh kalau kita mau menemui seseorang atau presiden juga tidak secara langsung untuk langsung presiden, tetapi harus menemui bawahannya yang ada di kalangan tersebut. Sama seperti zaman dulu juga begitu Pak, tidak bisa kita memohon kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita mendoakan para aulia yang ada di situ. Itu mungkin sekilas dari saja itu Pak. Pak, ada keunikan nggak terkait dengan Pangeran Tanah Bali ini? Jadi keunikannya itu memang banyak yang terjadi Pak. Orang yang pernah berpuasa di situ diantaranya itu yaitu umpamanya ada pembicaraan di dalam telinga itu tidak ada nampak tapi ada suara, tuh ambil, di situ ada barang kamu, di situ rezeki kamu, yaitu yang seperti berupa batu cincin, ya bermacam-macam batu lah. Dan pernah teman kita juga berpuasa di situ juga, karena dia pada saat itu belum terpikir yang namanya keduniaan. Dia berpuasa di itu sekitar 7 hari lah, makan mutih gitu Pak. Dan kenyataannya dia didatangi sama orang penunggu di situ. Mungkin bisa saja Pangeran Bali, bisa saja Pangeran Ki Gede Tepak Palimanan. Jadi anak tersebut diberi batu merah delima pada saat itu, karena dia itu yang puasa itu masih kecil Pak, istilahnya masih murni lah, belum mengerti masalah keduniaan. Dia hanya berpuasa ingin tahu bahwa siapa sebenarnya yang ada di situ tuh. Batu merah delima, anti cukur, bahkan dikasih keris juga, dia tidak mau. Saya buat apa? Karena satu, dianya masih kecil, istilahnya belum menikah dewasa lah, pada saat itu masih SMA ke bawah, jadi belum tahu bahwa barang-barang antik itu kalaupun dijual juga kemungkinannya harganya bermiliar-miliar maupun kalau sekarang. Cuma karena dia tujuannya bukan ke situ, dia tidak diterima. Nah setelah dia dewasa, dia tuh berpuasa lagi dan tidak menemukan sesuatu apapun. Nah di situ, nah di Pangeran Bali tersebut tuh Pak, itu ceritanya. Karena di teman kami juga banyak orang-orang sini juga, sering lah kami juga kalau ada teman pengen tawasul ya suka ada ke situ. Bahkan bukan dari kota Cirebon aja, bahkan dari luar kota juga banyak Pak. Dari Jakarta mungkin dapat dilapa suruh berziarah ke Kampung Raja, tapi di Pangeran Bali ya mungkin ada itu Pak. Menurut ini sepengetahuan saya Pak, informasi dari beberapa orang seperti kayak orang tua saya dulu, karena orang tua saya dulu juga istilahnya termasuk sesepuh Kampung Derajat gitu Pak pada saat itu. Terus ada pantangan nggak Pak Haji? Tidak boleh apa di situ gitu? Oh ya, yang pertama sih istilahnya yang pertama tidak boleh ngomong sompral atau takabur. Yang kedua, dari beberapa orang puasa itu ya otomatis lah yang nama penjaratan sama aja kita di musola atau di masjid, antara bawahnya ada laki-laki perempuan juga, ya istilahnya tuh puasanya tuh mungkin dibagilah, mungkin sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki juga, karena di situ juga dulu ada tempatnya Pak, sebelah tuh ada letter U lah istilahnya tuh. Oke, terus ada pengunjung itu kalau dulu itu dari mana aja yang datang? Banyak Pak, yang dari Jakarta juga, dari Subang juga ada, sering. Bahkan sampai sekarang tuh ada yang orang Chinese juga, bahwa dia sewaktu-waktu sering masuk ke situ, dan alhamdulillah dia juga sekarang masih jadi pemborong Pak. Itu orang Cina.
Bahkan dia juga ngomong kalaupun ada kebutuhan yang ada di situ, contoh lah bahwanya ada pembelian kebutuhan keramik apa, dia masih ngasih untuk kebutuhan di situ, Pak. Oke. Ada budaya dan tradisi yang diselenggarakan Pak Haji di situ? Nggak ada, kecuali kalau satu ini Pak, ulang tahun Cirebon aja itu Pak, kita yang namanya sedekah bumi. Setiap tahun tuh ada sedekah bumi. Oke, harapan kedepannya Pak terkait dengan Pangeran Tanah Bali ini seperti apa? Ya karena dari teman kita yang kerjanya di Kelurahan Derajat Kelurahan Derajat itu dulu pernah diajukan, yaitu kampung Derajat ini mau diajakan kampung religi Pak, karena yang banyak situsnya hanyalah di kampung Derajat Pak. Karena kalau dari dulu dari RT 1 tuh banyak pangeran-pangeran Pak. Petapakannya juga masih ada sampai sekarang, kuburannya istilahnya bukan seperti kayak di daerah lain dibuatkan kuburan sah ini itu tidak ada. Jadi kalau di sini tuh istilahnya itu masih asli semua Pak, tidak ada yang rekayasa.